今まで誰からも怒られたことなどありませんのに。了解、行くぞ、みんな。Oke Mina, pasti kalian udah nggak asing sama Putri Duyung satu ini. Putri satu-satunya dari keluarga kerajaan Neptunus, siapa lagi kalau bukan Shirahoshi. Gimana ya perjalanan hidupnya dia? Wih, kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Shirahoshi adalah Putri Duyung berukuran raksasa, digambarkan sebagai karakter yang imut tapi besar. Ukuran tubuhnya kira-kira 8-10 kali ukuran Luffy atau manusia rata-rata. Tapi itu tidak termasuk ekornya. Shirahoshi dapat memegang dan menyembunyikan Luffy hanya dengan satu tangan. Menurut Yaribo, ukuran Shirahoshi kira-kira 7-8 kali ukuran Putri Duyung normal. Bahkan saat masih bayi, dia jauh lebih besar dari ibunya dan kakak laki-lakinya. Namun masih cukup kecil untuk digendong di tangan ayahnya yang sama besarnya. Meskipun ukurannya besar, Shirahoshi memiliki kepribadian yang sangat rapuh. Dia mudah ketakutan dan dengan cepat menangis setiap kali dia mengungkapkan emosinya seperti senang, takut, atau sedih. Dia sangat dimanjakan oleh keluarganya. Dia juga mengklaim bahwa tidak pernah ada seorang pun yang meneriakinya, kecuali Luffy saat pertemuan pertama mereka. Shirahoshi sendiri menafsirkan seseorang yang meneriakinya sebagai ungkapan rasa marah, dan dia akan mulai menangis. Shirahoshi mewarisi kekuatan Poseidon dari leluhurnya yang dapat digunakan untuk memanggil atau memerintah Sea Kings. Sementara itu, merfolk dan manusia ikan dapat memanggil dan berkomunikasi dengan ikan normal dan kehidupan laut melalui gelombang sonar. Shirahoshi sendiri memiliki kemampuan luar biasa untuk memanggil megafauna raksasa di dunia One Piece melalui metode yang sama. Tampaknya, Shirahoshi dapat memanggil mereka melalui kemauan dan perasaannya, meskipun dia tidak memanggil mereka secara langsung. Kemampuan inilah yang mengklasifikasikan dirinya sebagai salah satu senjata kuno yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia, dan dia dianggap sebagai inkarnasi senjata Poseidon saat ini. Selain itu, dalam Vivre Card, Kamus Visual One Piece, diungkapkan bahwa Shirahoshi mampu menggunakan Kenbotsoku Haki sama seperti ibunya. Tapi, kemampuan ini belum pernah diperlihatkan oleh Shirahoshi. 16 tahun yang lalu, Shirahoshi hanyalah seorang bayi. Namun, meskipun demikian, dia lebih besar dari ibu dan kakak laki-lakinya. Ketika Shirahoshi berumur 6 tahun, keributan terjadi ketika seorang bangsawan dunia tiba di pulau itu dengan kapal yang rusak. Otohime dengan cepat berlari ke tempat kapal berlabuh. Keempat anak keluarga kerajaan segera mengikutinya ke tempat kejadian. Ketika Shirahoshi melihat ibunya diancam oleh bangsawan yang dia lindungi, dia menangis dan tanpa sadar memanggil Raja Laut atau Sea Kings, membuat semua orang terpukau dan membuat bangsawan itu pingsan karena sangat terkejut. Shirahoshi bagaimanapun sama sekali tidak menyadari keberadaan dari Sea Kings. Ketika Otohime memutuskan untuk menemani bangsawan itu kembali ke permukaan, Shirahoshi dan saudara laki-lakinya tampak khawatir. Selama 1 minggu, dia menunggu di istana, sementara Neptunus berusaha menghiburnya. Otohime kembali dengan selamat, dan dia memegang selembar kertas yang bisa membuat perbedaan. Shirahoshi dan keluarganya sangat gembira, karena Otohime akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan masyarakat. Namun, kegembiraan itu hanya berumur pendek. Suatu hari, di Gyeongkorde Plaza, kotak berisi semua tanda tangan terbakar. Saat tentara mencoba menyelamatkan tanda tangannya, Otohime tertembak.
Di tengah kekacauan, Vanderdecken 9 menandai Shirahoshi dengan kekuatan Mato-Mato no Mi miliknya. Shirahoshi yang tertegun melihat ibunya tertembak tidak menyadari kehadirannya. Dia hendak berteriak, tapi Ryuboshi dan Menboshi berhasil menenangkannya dengan menari dan bernyanyi meskipun mereka sedih, sehingga mencegah Shirahoshi memanggil Sea Kings secara tidak sadar. Saat ibu mereka meninggal, Shirahoshi dan saudara laki-lakinya menyentuhkan jari kelingkingnya untuk terakhir kalinya. Megalo adalah satu-satunya yang menyaksikan pembunuh Otohime yang sebenarnya dan memberitahukannya pada Shirahoshi. Namun Shirahoshi tidak memberitahu siapapun demi memenuhi keinginan ibunya yang tidak membenci pelakunya. Vanderdecken 9 yang ingin menikahi Shirahoshi setelah menyaksikan kekuatannya mulai mengirim surat kepadanya. Ketika dia mulai mengirimkan lamaran pernikahan yang mengancam, dia menjadi sangat takut padanya sehingga dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Shirahoshi dikurung di menara Hardshell selama 10 tahun demi keselamatannya. Saat arc Pulau Manusia Ikan, Luffy berpetualang sendiri dan akhirnya sampailah dia di tempat Shirahoshi dikurung. Setelah itu, Luffy mengetahui bahwa seseorang berniat membuat kerajaan Ryugu baru. Orang itu bernama Hody Jones. Dari sinilah awal pertarungan pada arc ini dimulai, dan Shirahoshi menjadi sekutu utama bajak laut topi jerami. Luffy pun sempat mengeluarkan Haosokyo Haki-nya sehingga setengah pasukan Hody Jones pingsan. Setelah pertarungan cukup panjang, muncullah sebuah kapal besar bernama Noah yang akan jatuh di Pulau Manusia Ikan. Mengetahui hal itu, Luffy pun mencoba menghancurkan kapal itu agar tidak jatuh ke Pulau Manusia Ikan. Namun, tiba-tiba Sea Kings muncul, tapi Luffy tidak menyadari hal ini. Sea Kings muncul karena merasa terpanggil oleh perasaan Shirahoshi yang ingin membantu Luffy. Sea Kings pun memegangi kapal tersebut dan Luffy akhirnya pingsan. Kemudian dia didonorkan darah oleh Jinbei. Setelah pertarungan pun, seperti biasanya, diadakan sebuah perjamuan yang digelar oleh keluarga kerajaan. Shirahoshi pun sempat akan diculik oleh Karibau karena mengetahui bahwa Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon. Untung, tindakan Karibau diketahui oleh Luffy, Zoro, dan Sanji sehingga bisa digagalkan. Saat arc Zou itu secara bersamaan dekat dengan waktu dimulainya referee, Shirahoshi diminta untuk mendampingi ayah dan saudara laki-lakinya. Awalnya dia menolak, namun Fukaboshi, kakaknya, mengatakan bahwa dia harus datang demi keinginan ibu mereka. Saat arc referee dimulai, akhirnya Shirahoshi memutuskan untuk ikut mendampingi keluarganya. Sesampainya di Mary Joyce, dia langsung berteman dengan Vivi dan Rebecca setelah mendengar mereka membicarakan tentang Luffy. Saat itu, salah satu Tenryubito mencoba membawa Shirahoshi secara paksa, namun dihadang dengan cara dijatuhkan dengan tongkat berduri oleh Tenryubito lainnya, yaitu Myosguard. Saat arc Wano, Carlos mencoba lagi membawa Shirahoshi dengan paksa menggunakan Bartolomeo Kuma. Untungnya, Shirahoshi diselamatkan oleh Leo dan Sai yang menyerang Carlos hingga pingsan. Setelah referee berakhir, Shirahoshi berterima kasih pada Garp karena telah mengantarkan dia dan keluarganya kembali ke Pulau Manusia Ikan. Kemudian Garp menceritakan kejadian yang menimpa keluarga kerajaan Arabasta pada Shirahoshi, membuat Shirahoshi khawatir akan kondisi Vivi. 今、ルフィ様のお話ししてらっしゃいました。 Yokai, itulah dia perjalanan hidup dari putri duyung raksasa, Shirahoshi. Kira-kira sekuat apa ya Shirahoshi dengan kekuatan Poseidonnya? Komen deh, kalian pengen nggak lihat Shirahoshi lagi? Dan tulis juga di kolom komentar, selanjutnya gue harus bahas apa lagi. Jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian, di like, komen, dan subscribe channel ini, biar semangat gue nggak kendor bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi, biar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Onar Anime. Sekian dulu video kali ini, bye-bye. ありがとうだってばよ。